Kisah pernikahan Wisakha. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Pubarama dekat Sawathi tentang Wisakha sang umat wanita. Seperti yang dikatakan bahwa Wisakha dilahirkan di kota Bhadia di kerajaan Angga. Ayahnya adalah Bendahara Dhananjaya, putra Bendahara Mendaka, dan ibunya adalah Sumana Dewi, istri Mendaka. Ketika Wisakha berusia 7 tahun, sang guru merasa bahwa Brahmana Sela dan kerabatnya yang lain memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Beliau pun berangkat ke kota itu dengan membawa rombongan bikhu dalam jumlah yang besar. Kala itu, Bendahara Mendaka merupakan bendahara di kota itu, yang merupakan pemimpin dari 5 orang pejabat. Kelima orang pejabat tersebut adalah Bendahara Mendaka sendiri, Canda Paduma, istri Mendaka, Dhananjaya, putra sulungnya, Sumana Dewi, menantunya, dan Puna, budaknya. Bendahara Mendaka memiliki kekayaan yang tidak terhingga, tetapi ia sendiri bukan satu-satunya orang yang memiliki kekayaan tidak terhingga. Di wilayah kekuasaan Raja Bimbisara terdapat 5 orang yang memiliki kekayaan yang tidak terhingga, yaitu Jyotiya, Jatila, Mendaka, Punaka, dan Kakawaliya. Tatkala Bendahara Mendaka mengetahui bahwa sang guru telah datang ke kotanya, ia memanggil Wisakha, putrinya Bendahara Dhananjaya, dan berkata kepadanya, "Cucuku tersayang, hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi dirimu dan diriku. Kumpulkan 500 gadis pembantumu, naiklah ke atas 500 kereta kuda, dan dengan didampingi 500 pembantumu, pergilah untuk menemui sang pemilik Dasabala." "Baiklah," jawab Wisakha, berjanji untuk melaksanakan perintahnya. Dan ia pun melaksanakannya. Karena ia telah mampu membedakan yang benar dan yang salah, ia pun terus berjalan dengan kereta kudanya. Dan kemudian setelah turun dari kereta kudanya, ia berjalan menghampiri sang guru, memberikan penghormatan kepada beliau, dan berdiri di satu sisi. Karena merasa senang dengan sikapnya, sang guru menyampaikan khotbah dhamma untuknya. Dan pada akhir penyampaian khotbah tersebut, ia dan ke-500 pembantunya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Bendahara Mendaka juga menghampiri sang guru, mendengarkan khotbah dhamma, dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian Bendahara Mendaka menjamu sang guru untuk bertamu ke rumahnya pada keesokan harinya. Lalu keesokan harinya, ia menjamu para biku yang dipimpin oleh sang Buddha di rumahnya, menghidangkan makanan terpilih untuk mereka, baik yang keras maupun yang ringan. Dan dengan cara demikian selama 2 pekan, ia menghidangkan makanan yang berlimpah untuk mereka. Ketika sang guru telah berdiam di kota Bhadia dengan senang hati, beliau pun berangkat. Kala itu, Raja Bimbisara dan Pasena di Kosala merupakan saudara ipar. Mereka berdua masing-masing menikahi saudara perempuan satu sama lain. Dan suatu hari, Raja Kosala berpikir, "Di wilayah kekuasaan Bimbisara terdapat 5 orang yang memiliki kekayaan tidak terhingga. Tetapi di wilayah kekuasaan saya tidak ada satupun orang yang memiliki kekayaan tidak terhingga. Seandainya saya pergi menemui Bimbisara dan memintanya untuk memberikan salah satu dari ke-5 orang itu kepada saya." Kemudian ia pergi menemui Bimbisara, yang menyambutnya dengan ramah dan bertanya kepadanya, "Ada apa gerangan Anda berkunjung kemari?" "Saya datang ke sini dengan pikiran dalam benak saya, di wilayah kekuasaanmu terdapat 5 orang yang memiliki kekayaan tidak terhingga. Saya ingin membawa salah satu dari ke-5 orang tersebut. Mereka ini adalah keluarga-keluarga yang terkemuka. Mustahil bila Anda dapat membuat mereka pindah.
Saya tidak akan pulang sebelum berhasil membawa salah satu dari 5 orang tersebut. Raja berunding dengan para menterinya dan menjawab, untuk memindahkan keluarga terkemuka seperti Jotia sama saja dengan berusaha memindahkan bumi. Tetapi terdapat seorang bendahara bernama Dhananjaya, putra bendahara Mendaka. Saya akan berunding dengan dirinya dan memberimu jawaban kelak. Maka Raja Bimbisara memerintahkan untuk memanggil bendahara Dhananjaya dan berkata kepadanya, "Wahai teman, Raja Kosala telah berkata kepada saya ingin membawa pulang seorang bendahara yang memiliki harta melimpah. Kamu ikutlah bersama dengannya." Paduka, jika Anda mengutus saya, maka saya bersedia pergi. Baiklah teman, bersiaplah untuk berangkat. Maka bendahara Dhananjaya menyiapkan barang yang dibutuhkan dan raja pun memberinya gelar kehormatan lalu berpisah dengan Raja Pasenadi seraya berkata, "Bawa ia pulang bersama Anda." Maka Raja Pasenadi membawanya pulang dan berangkat menuju Sawati dengan menghabiskan waktu perjalanan selama 1 malam. Tatkala mereka sedang melakukan perjalanan hingga tiba di sebuah tempat yang menyenangkan, mereka berkemah di sana selama malam hari. Bendahara Dhananjaya bertanya kepada raja, "Wilayah kekuasaan siapakah tempat ini?" "Tempat ini adalah wilayah kekuasaan saya, bendahara." "Berapa jarak dari sini menuju Sawati?" 7 yojana. "Suasana di dalam kota sangatlah ramai, dan saya memiliki banyak pengikut. Jika Anda berkenan, Paduka, kami akan berdiam di sini saja." "Baiklah," jawab raja menyetujui permintaannya. Maka raja membangun sebuah kota untuk dirinya di sana dan memberikan kota itu kepadanya. Setelah itu raja pun berangkat. Karena kota baru tersebut pertama kali dihuni pada malam hari, kota itu diberi nama Saketa. Di Sawati terdapat seorang bendahara bernama Migara, dan ia memiliki seorang putra bernama Punawadhana yang baru saja beranjak dewasa. Kedua orang tuanya berkata kepada dirinya, "Wahai putra tercinta, kamu pilihlah sendiri seorang istri yang kamu sukai." "Saya tidak ingin memiliki seorang istri." "Wahai putra tercinta, janganlah begitu. Sebuah keluarga tanpa memiliki anak tidak akan bertahan turun-temurun." Setelah mereka berkata kepadanya sebanyak beberapa kali, ia pun berkata, "Baiklah. Jika saya dapat menemukan seorang gadis yang memiliki 5 jenis kecantikan, saya akan menuruti perkataan Anda berdua." "Tetapi apa saja 5 jenis kecantikan itu, wahai putra tercinta?" "Rambut yang cantik, bentuk tubuh yang cantik, tulang yang cantik, wajah yang cantik, dan awet muda." Jika seorang wanita yang terpandang memiliki rambut yang menyerupai ekor burung merak, dan ketika rambutnya terurai, maka rambutnya akan menyentuh lipatan pakaiannya, lalu melengkung ke atas. Inilah yang disebut dengan rambut yang cantik. Jika bibirnya memiliki warna yang menyerupai warna labu merah dan rata serta halus untuk disentuh, inilah yang disebut dengan bentuk tubuh yang cantik. Jika giginya putih, rata, tidak berlubang, dan bersinar menyerupai intan yang datar, serta menyerupai kulit kerang yang rata, inilah yang disebut dengan tulang yang cantik. Jika wajahnya tanpa memakai cendana, pemerah muka, ataupun alat rias lainnya, tetap lembut bagaikan untaian bunga teratai, dan putih bagaikan untaian bunga kanikara, inilah yang disebut dengan wajah yang cantik. Meskipun ia telah melahirkan sebanyak 10 kali, ia tetap muda seperti belum pernah melahirkan sekalipun. Inilah yang disebut dengan awet muda.
Maka kedua orang tua Punna Wadhana mengundang 108 orang Brahmana ke rumah mereka, menjamu mereka makan malam dan kemudian bertanya kepada mereka, apakah ada seorang pun wanita yang memiliki 5 jenis kecantikan? Ada. Baiklah, mohon kalian berdelapan pergi mencari seorang gadis seperti itu, kata mereka berdua dengan memberikan uang yang banyak kepada para Brahmana. Setelah berkata demikian, mereka memberikan sebuah untaian bunga keemasan yang bernilai 100.000 keping uang kepada para Brahmana dan meninggalkan mereka. Para Brahmana pergi ke seluruh kota besar dan berusaha keras mencarinya. Tetapi mereka tidak menemukan seorang pun gadis yang memiliki 5 jenis kecantikan. Lalu mereka kembali pulang. Sekembalinya dari Saketa, mereka tiba di kota bertepatan dengan hari masa, dan mereka pun berpikir, hari ini para pekerja kami akan berhenti bekerja. Kala itu, di kota ini diadakan sebuah festival setiap tahunnya yang dikenal sebagai hari masa. Dan pada hari tersebut, para keluarga yang tidak rutin keluar rumah bersama para pembantu mereka, dengan tanpa berbusana berjalan kaki menuju tepi sungai. Selain itu, pada hari tersebut, para putra keluarga kaya dan yang berkasta kesatria berdiri di sepanjang jalan, dan saat mereka melihat seorang gadis cantik yang berkasta setara, mereka pun melemparkan kalung bunga di atas kepalanya. Para Brahmana itu juga pergi ke tepi sungai, memasuki sebuah baliurang, dan menunggu di sana. Kala itu, Wisaka yang memakai segala perhiasan baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan didampingi 500 gadis lain. Ia mendatangi tepi sungai untuk mandi di dalam sungai. Tiba-tiba sebuah badai muncul dan hujan pun mulai turun. Kemudian 500 gadis tersebut berlarian masuk ke dalam baliurang. Meskipun hujan telah turun, Wisaka tetap berjalan dengan langkah yang lemah gemulai ketika ia memasuki baliurang itu. Pakaian dan perhiasannya telah basah. Para Brahmana merasa bahwa ia memiliki 4 jenis kecantikan. Karena ingin melihat giginya, mereka pun mulai saling berkata, "Putri kami sangatlah lemah lembut. Suaminya tidak akan mendapatkan banyak bubur masam untuk dimakan, atau kami memang keliru." Lalu Wisaka berkata kepada para Brahmana, "Apa yang sedang kalian katakan?" "Kami sedang mengatai Anda, wahai putri." Mereka berkata bahwa suaranya halus dan merdu bagaikan bunyi lonceng. Kemudian dengan suaranya yang halus dan merdu, ia kembali bertanya kepada mereka, "Apa yang menjadi topik pembicaraan kalian?" "Kami sedang berkata bahwa ketika para gadis pembantumu itu berlari dengan cepat dan memasuki baliurang tanpa membuat pakaian serta perhiasan mereka basah, Anda malah tidak mempercepat langkah kaki, walaupun Anda hanya perlu berjalan sedikit untuk memasuki baliurang, sehingga pakaian dan perhiasan Anda menjadi basah. Wahai teman-teman, janganlah berkata demikian. Saya lebih kuat daripada mereka. Selain itu, saya memiliki alasan tersendiri mengapa saya tidak mempercepat langkah kaki saya." "Apa alasannya, wahai putri?" "Wahai teman-teman, terdapat 4 jenis orang yang tidak mendapatkan pujian ketika berlari, dan tidak ada lagi alasan lainnya." "Putri, siapakah keempat orang yang tidak mendapatkan pujian ketika berlari?" "Wahai teman-teman, seorang raja yang telah dilantik dengan memakai segala perhiasan tidak mendapatkan pujian jika ia bersiap-siap dan berlarian di halaman istana. Dengan berbuat demikian, ia pasti akan mendatangkan celaan, dan orang-orang akan berkata kepadanya, 'Mengapa raja yang mulia ini berlarian seperti seorang rakyat biasa?' Begitu pula dengan gajah kerajaan, setelah ditunggangi, tidak mendapatkan pujian ketika berlari. Namun ketika ia berjalan dengan langkah yang anggun, ia akan mendapatkan pujian. Seorang bikhu
tidak mendapatkan pujian ketika berlari. Dengan berbuat demikian, ia hanya akan mendatangkan celaan, dan orang-orang akan mengatainya, "Mengapa biku ini berlarian seperti seorang perumah tangga?" Tetapi jika ia berjalan dengan langkah yang tenang, ia akan mendapatkan pujian. Seorang wanita tidak akan mendapatkan pujian ketika berlari. Ia hanya akan mendatangkan celaan, dan begitulah jadinya. Orang-orang akan mengatainya, "Mengapa wanita ini berlarian seperti lelaki?" Inilah keempat jenis orang yang tidak akan mendapatkan pujian ketika berlarian. Lalu, adakah alasan lain, putri? Wahai teman-teman, para ibu dan ayah berusaha menjaga agar seluruh anggota tubuh putrinya tetap utuh. Karena bila kita layak dinikahkan, mereka memang membesarkan kita agar dapat menikahkan dengan keluarga lain. Alhasil, bila ketika kita berlari, lalu lipatan pakaian kita membuat kita terjatuh, sehingga tangan maupun kaki menjadi patah, maka kita hanya akan menjadi beban keluarga. Tetapi, jika pakaian kita basah, pakaian tersebut masih akan kering. Dengan berpikiran seperti demikian, wahai teman-teman, saya pun tidak berlari. Tatkala Wisaka sedang berbicara, para Brahmana mencermati kecantikan giginya. Betapa cantiknya gigi yang ia miliki. Kita bahkan belum pernah melihatnya, kata mereka. Dan setelah bertepuk tangan untuknya, mereka berkata, "Wahai putri, hanya Anda seorang yang pantas menerima ini." Setelah berkata demikian, mereka melemparkan kalung bunga di atas kepalanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Wahai teman-teman, dari kota manakah kalian berasal?" "Dari Sawathi, wahai putri." "Siapakah nama bendahara yang kalian wakili?" "Bendahara Migara, putri." "Siapakah nama putranya?" "Punawadhana Kumara, putri." "Keluarga ini memiliki kedudukan yang setara dengan keluarga kami," pikir Wisaka. Maka ia menerima lamaran tersebut dan segera mengirim pesan berikut kepada ayahnya. Biarlah ia mengirimkan sebuah kereta kuda kemari. Karena ketika ia datang ke sana dengan berjalan kaki, ia tidak perlu lagi pergi dengan berjalan kaki. Para putri bangsawan melakukan perjalanan dengan kereta kuda dan diteduhi oleh daun palmira di atas kepala. Dan jika tidak memiliki peneduh kepala, mereka akan menggunakan lipatan pakaian lalu membentangkannya di atas bahu mereka. Ayahnya mengirimkan 500 kereta kuda untuknya, dan setelah memasuki kereta kuda, ia pun berangkat bersama para pengikutnya. Para Brahmana juga ikut bersamanya. Bendahara, yaitu ayahnya sendiri, bertanya kepada para Brahmana, "Dari mana datangnya kalian?" "Dari Sawathi, bendahara." "Siapakah nama bendahara tersebut?" "Bendahara Migara." "Siapakah nama putranya?" "Punawadhana Kumara." "Berapakah jumlah kekayaan yang ia miliki?" 40 kor, bendahara." "Harta yang ia miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang kami miliki. Tetapi sejak seseorang mendapat perlindungan bagi putrinya, mengapa harus dipertimbangkan lagi?" Setelah berkata demikian, bendahara pun menyetujuinya, dan saat ia telah menjamu mereka dengan ramah di rumahnya selama 2 hari, ia pun meninggalkan mereka. Para Brahmana kembali ke Sawathi dan melaporkan kepada bendahara Migara, "Kami telah menemukan seorang gadis." "Putri siapakah itu?" "Putri Bendahara Dhananjaya." Bendahara Migara berpikir, "Saya telah mendapatkan seorang putri dari keluarga terkemuka, dan saya harus secepatnya membawanya ke sini." Maka ia memberitahukan raja bahwa ia bermaksud pergi ke sana. Raja berpikir, keluarga itu adalah keluarga yang saya bawa dari Raja Bimbisara dan kini tinggal di Saketa. Saya harus memperhatikannya. Maka raja berkata, saya juga akan pergi." "Baiklah Paduka,
jawab Bendahara Migara. Lalu Bendahara Migara mengirimkan pesan berikut kepada Bendahara Dhananjaya. Raja juga ikut bersama saya dengan membawa rombongan besar. Dapatkah Anda melayani rombongan besar ini? Bendahara Dhananjaya membalas pesannya. Jika 10 orang raja datang kemari, biarlah mereka datang. Kemudian Bendahara Migara bersama raja membawa seluruh penduduk kota besar itu, kecuali para pengawal yang menjaga rumah-rumah penduduk dan singgah di suatu tempat yang berjarak 1,5 yojana dari Saketa. Lalu ia mengirimkan pesan berikut kepada Bendahara Dhananjaya. Kami telah tiba. Kemudian Bendahara Dhananjaya mengirimkan sebuah hadiah untuk Bendahara Migara dan berunding dengan putrinya. Putriku tercinta, saya diberitahukan bahwa ayah mertuamu telah tiba, dan Raja Kosala juga ikut bersamanya. Rumah manakah yang akan dipersiapkan untuknya? Dan rumah manakah yang akan dipersiapkan untuk raja, serta rumah manakah yang akan dipersiapkan untuk para raja muda. Putri bendahara memiliki kebijaksanaan dan kepintarannya bagaikan sebuah intan, sebagai buah perbuatan dari pembebasan yang telah ia lakukan, serta tekad sungguh-sungguh yang terus dijaganya selama 100.000 kalpa. Maka ia membuat persiapan yang dibutuhkan dengan berkata, "Siapkan rumah ini untuk ayah mertua saya, siapkan rumah ini untuk raja, dan siapkan rumah ini untuk para raja muda." Dan setelah mengumpulkan para budak dan para pembantunya, ia membagi beberapa tugas kepada mereka dengan berkata, "Kalian semua bertugas melayani kebutuhan raja dan raja muda. Kalian semua melayani para rombongan dan kalian semua menjaga gajah-gajah, kuda maupun hewan lainnya. Hingga saat tamu kita tiba, mereka akan menikmati pesta ini sampai selesai." Pada hari itu juga, ayah Wisaka mengumpulkan 500 tukang pandai emas dan berkata kepada mereka, "Buatkan sebuah perhiasan lengkap untuk putri saya." Setelah berkata demikian, ia memberi mereka 1000 nikah emas, merah, dan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti perak, batu delima, mutiara, batu karang, dan intan. Setelah raja tinggal di sana selama beberapa hari, ia mengirimkan pesan berikut kepada Bendahara Dhananjaya. Bendahara itu tidak berpikir untuk menyediakan kebutuhan bagi kita dalam waktu yang panjang. Biarlah ia memberitahukan kita kapan gadis itu berangkat. Bendahara membalas pesan kepada raja. Musim hujan telah tiba, oleh karena itu Anda mustahil dapat bepergian dalam 4 bulan ke depan. Apapun yang dibutuhkan oleh pasukan Anda, sayalah yang berkewajiban untuk menyediakannya. Mohon Anda baru berangkat setelah saya mengutusnya. Sejak saat itu, kota Saketa bagaikan mengalami liburan panjang. Mulai dari raja sampai rakyat jelata, semuanya memakai kalung bunga dan wewangian, serta berpakaian indah, dan mereka masing-masing berpikiran, "Raja mencurahkan perhatiannya hanya untuk saya seorang." Dengan keadaan seperti ini, 3 bulan telah berlalu, tetapi perhiasan tersebut masih belum selesai dikerjakan. Para pengawas kerja datang dan melaporkan kepada bendahara, "Semua bahan telah mencukupi kecuali kayu bakar untuk memasak makanan para prajurit. Teman-teman, pergi carilah di sebuah kandang gajah yang telah rusak, serta semua rumah yang telah runtuh di kota ini, dan gunakanlah itu sebagai kayu bakar." Mereka memasak makanan dengan kayu bakar yang diperoleh selama 2 pekan dan kemudian kembali melaporkan, "Kayu bakar di sana telah habis. Pada tahun ini sangat mustahil untuk memperoleh kayu bakar. Oleh sebab itu, bukalah gudang penyimpanan pakaian, ambil pakaian usang, jadikan pakaian tersebut sebagai sumbu, lalu celupkan ke dalam kendi minyak dan gunakanlah untuk memasak makanan." Dan mereka pun memasak makanan dengan cara ini selama 2 pekan berikutnya. Setelah 4 bulan berlalu, perhiasan tersebut telah rampung dikerjakan.
Pembuatan perhiasan tersebut telah menghabiskan 4 periuk intan, 11 periuk mutiara, 22 periuk batu karang, 33 periuk batu delima, serta bahan-bahan lainnya. Perhiasan tersebut akhirnya selesai dikerjakan. Perekatan perhiasan tersebut tidak menggunakan cara yang lazim. Alat perekat terbuat dari perak. Alat perekat ini terpasang dari bagian kepala hingga kedua kaki. Pada berbagai titik, perekatan emas dan perak dipasang untuk menjaganya agar tidak terlepas. Terdapat 7 rekatan emas yang dipasang di atas mahkota, masing-masing 1 rekatan di atas kedua telinga, 1 rekatan di bagian leher, masing-masing 1 rekatan di kedua lutut serta kedua siku, 1 rekatan di bagian pinggang, dan 1 rekatan di bagian tengah punggung. Di tempat pembuatan perhiasan ini, para tukang pandai emas menempa seekor burung merak. Di bagian sayap kanannya terdapat 500 bulu emas merah, begitu pula di bagian sayap kirinya. Di dalam paruhnya terdapat batu karang, kedua matanya terdapat batu permata, dan begitu pula di bagian leher serta bulu ekornya. Di bagian tengah bulu tulang rusuknya terdapat batu berharga, dan begitu pula dengan pergelangan kakinya. Ketika burung merak itu diletakkan di atas mahkota Wisaka, seekor burung merak tampak seperti sedang berdiri di atas puncak pegunungan sambil menari. Dan suara ribuan bulu tulang rusuknya bagaikan alunan musik surgawi ataupun alunan 5 jenis alat musik. Hanya dengan berjalan mendekat, orang-orang dapat mengatakan bahwa itu bukanlah seekor burung merak sungguhan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan perhiasan ini bernilai 9 kor dan 100.000 keping uang dihabiskan untuk upah pekerja. Perbuatan lampau apakah yang membuat Wisaka menerima perhiasan ini? Seperti yang dikatakan bahwa pada masa Buddha Kassapa ia memberikan pata dan jubah kepada 20.000 biku, dan ia juga memberi mereka benang, jarum, serta bahan merajut lainnya yang semuanya merupakan miliknya sendiri. Karena pemberian jubah tersebut, ia menerima perhiasan ini. Pemberian jubah yang dilakukan oleh para wanita akan menghasilkan berkah berupa perhiasan lengkap yang indah. Pemberian jubah oleh para lelaki akan menghasilkan berkah berupa pata dan jubah yang diciptakan dengan kekuatan kesaktian. Dalam masa ke-4 bulan tersebut, bendahara telah menyediakan pakaian pengantin untuk putrinya. Ia mulai memberinya mas kawin. Ia memberinya 500 kereta yang terisi uang, 500 kereta yang terisi dengan kendi emas, 500 kereta yang terisi dengan kendi perak, 500 kereta yang terisi dengan kendi tembaga, 500 kereta yang terisi dengan pakaian-pakaian yang terbuat dari berbagai kain sutra, 500 kereta yang terisi dengan mentega cair, 500 kereta yang terisi dengan sekam dan tampi beras, serta 500 kereta yang terisi dengan bajak, mata bajak, dan perlengkapan bertani lainnya. Seperti yang dikatakan bahwa pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Di tempat perginya putri saya, ia tidak pernah diharuskan untuk menyapa tetangganya dan berkata, "Saya memerlukan ini dan itu." Oleh karena itulah, ia menyiapkan segala kebutuhan tersebut untuknya. Lalu ia menyiapkan para pembantu wanita yang memakai pakaian dan perhiasan yang indah untuk melayani segala kebutuhannya, dengan membawa 500 kereta dan menempatkan 3 orang budak wanita pada setiap kereta. Ia pun berkata kepada mereka, "Kalian harus memandikannya, menyuapinya makan, dan memakaikan pakaiannya." Demikianlah ia memberinya 1.500 budak wanita untuk melayani segala kebutuhannya. Kemudian pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Saya akan memberikan hewan ternak kepada putri saya. Maka ia memerintahkan kepada para pengawalnya, "Kalian semua pergi ke kandang ternak yang kecil dan buka pintu gerbang. Ketika kalian telah melakukannya, kalian berdirilah di kedua sisi jalan setapak yang memiliki panjang 3/4 yojana dan lebar 8 rod. Taruhlah 1 buah genderang di setiap 1/4 yojana, dan jangan biarkan ternak itu melewati batas tersebut.
Ketika kalian telah bersiap pada posisi masing-masing, tabuhlah genderang itu." Para pengawalnya melakukan sesuai dengan perintahnya. Setelah meninggalkan kandang ternak, mereka terus berjalan sejauh 1/4 yojana dan menabuh genderang. Lalu setelah terus berjalan sehingga titik 1/2 yojana, mereka pun menabuh genderang dan mereka menjaga jalan keluar dari sepanjang sisi jalan. Setelah itu, ternak-ternak memenuhi jalan setapak yang memiliki panjang 3/4 yojana dan lebar 8 rod. Mereka berjalan sambil berdesak-desakan. Kemudian bendahara memerintahkan untuk menutup gerbang kandang ternak dengan berkata, "Ternak-ternak ini telah cukup untuk diberikan kepada putri saya. Tutuplah gerbang itu." Meskipun pintu gerbang telah ditutup, karena buah kebajikan Wisaka, sapi jantan dan sapi betina melompati pintu gerbang dan berhasil keluar. Walau para pengawal telah mencegat mereka, 60.000 sapi jantan dan 60 sapi betina berhasil kabur. Sapi-sapi yang sedang hamil pun mengikuti sapi betina keluar dari jalan setapak. Perbuatan masa lampau apakah yang membuat ternak-ternak ini keluar? Seperti yang dikatakan bahwa pada masa Buddhakasapa, Wisaka terlahir kembali sebagai Sanggadasi, putri bungsu Raja Kiki dari 7 bersaudara. Suatu hari ia sedang memberikan 5 jenis hasil ternak sapi kepada 20.000 biku. Para biku muda dan para samanera menutupi patah mereka dengan kedua tangan dan berkata kepada mereka, "Sudah cukup, sudah cukup." Meskipun berusaha mencegahnya, ia berusaha memberikannya dengan berkata, "Semua ini memiliki rasa yang enak dicicipi. Semua ini akan menyenangkan hati." Sebagai buah perbuatannya seperti yang telah dikatakan, ternak-ternak pun berhasil keluar meskipun para pengawal telah mencegat mereka. Setelah bendahara memberikan segala harta tersebut kepada putrinya, istrinya berkata kepadanya, "Kamu telah menyiapkan segalanya untuk putrimu, tetapi kamu masih belum menyiapkan para pembantu lelaki dan para pembantu wanita sebagai pesuruhnya. Mengapa harus?" "Karena saya ingin mencari tahu siapakah di antara mereka yang memiliki rasa kasih sayang terhadap putri saya dan siapakah yang tidak memilikinya. Saya tidak ingin memaksa mereka pergi bila mereka memang tidak ingin pergi bersamanya. Tetapi ketika ia telah memasuki keretanya dan hendak berangkat, saya kemudian akan berkata, 'Siapapun yang ingin pergi bersamanya, pergilah. Siapapun yang tidak ingin pergi bersamanya harap tetap berdiri di belakang.' Esok hari, putri saya akan berangkat," pikir bendahara yang sedang duduk di dalam kamarnya. Maka ia memanggil putrinya, duduk di sampingnya dan berkata kepadanya, "Putriku tercinta, terdapat tata perilaku tertentu yang harus kamu perhatikan selama kamu hidup bersama dengan keluarga suamimu." Dan setelah berkata demikian, ia memberikan nasihat khusus kepada putrinya. Bendahara Migara kebetulan sedang duduk di dalam kamar sebelah dan mendengar semua nasihat yang diberikan oleh Bendahara Dhananjaya kepada putrinya. Dan inilah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Bendahara Dhananjaya kepada putrinya. "Putriku tersayang, selama kamu hidup di rumah ayah mertuamu, jangan bawa keluar api dari dalam, jangan bawa masuk api dari luar. Memberilah kepada orang yang memberi, jangan memberi kepada orang yang tidak memberi. Memberilah kepada orang yang memberi dan tidak memberi. Duduklah dengan bahagia. Makanlah dengan bahagia, tidurlah dengan bahagia, nyalakan api, hormati orang yang lebih tua." Demikianlah 10 nasihat yang diberikan oleh Bendahara Dhananjaya kepada putrinya. Pada esok harinya, ia mengumpulkan seluruh pekerja dan berdiri di tengah pasukan kerajaan, lalu menunjuk 8 anggota keluarganya untuk melindungi putrinya dengan berkata kepada mereka, "Di tempat perginya putri saya, jika tuduhan apapun dijatuhkan kepada putri saya, maka kalian harus membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut." Kemudian ia memakaikan putrinya perhiasan lengkap yang bernilai 9 kor dan memberinya harta sebanyak 54 kor untuk membeli bubuk mandi yang wangi. Ia pun membantunya masuk ke dalam kereta.
Dan setelah mengantarkan putrinya melalui 14 desa kekuasaannya yang mengelilingi Saketa hingga Anuradhapura, ia membuat pernyataan berikut. Siapapun yang ingin pergi bersamanya, pergilah. Seketika para penduduk ke-14 desa tersebut mendengar pengumuman tersebut, mereka berseru, "Mengapa kita harus tetap tinggal di sini ketika nyonya kita telah pergi?" Dan mereka pun berangkat dari desa-desa itu tanpa meninggalkan sesuatu. Bendahara Dhananjaya memberikan penghormatan kepada raja dan Bendahara Migara. Ia mengantarkan kepergian mereka dan kemudian berpisah dengan putrinya yang telah diserahkan kepada mereka. Tatkala Bendahara Migara yang duduk di dalam kereta terakhir dari pesta tersebut melihat sekelompok orang mengikuti dari belakang, ia pun bertanya, "Siapakah orang-orang ini?" "Para pembantu lelaki dan para pembantu wanita yang akan melayani menantu Anda." "Siapakah yang dapat memberi makan kepada orang sebanyak ini?" "Pukul mereka dengan tongkat dan usir mereka pulang. Sisakan hanya mereka yang tidak akan diusir pulang." Namun Wisaka memprotesnya dengan berkata, "Tunggu, jangan usir mereka pulang. Seseorang akan memberi makan kepada yang lainnya." Bendahara menjawab sanggahannya, "Putriku tersayang, kita tidak membutuhkan orang-orang ini. Siapakah yang akan memberi makan kepada mereka?" Dan ia pun telah memerintahkan untuk memukuli mereka dengan gundukan tanah liat, tongkat dan sejenisnya, serta mengusir mereka pulang. Dan setelah membawa orang-orang yang tidak akan diusir pulang, ia pun berkata, "Orang sebanyak ini telah mencukupi kebutuhan kita," dan melanjutkan perjalanan. Ketika Wisaka tiba di gerbang kota Sawathi, ia berpikir, "Apakah saya akan memasuki kota ini dengan duduk di dalam kereta yang tertutup atau berdiri di atas sebuah kereta kuda?" Lalu pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Jika saya memasuki kota dengan duduk di dalam kereta yang tertutup, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat kemewahan dan kemegahan perhiasan saya. Kemudian ia pun memasuki kota dengan berdiri di atas kereta kuda sambil menunjukkan dirinya hingga seluruh penjuru kota. Saat para penduduk Sawathi melihat parasnya Wisaka, mereka berkata, "Inilah Wisaka yang mereka katakan dan ia sangatlah mewah." Betapa megahnya cara Wisaka memasuki rumah bendahara. Pada hari saat Wisaka memasuki kota Sawathi, seluruh penduduk kota itu berkata, "Bendahara Dhananjaya adalah orang yang paling ramah ketika kita memasuki kotanya." Oleh karena itu, mereka pun mengirimkan hadiah untuk Wisaka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan hadiah yang mereka berikan dibagikan oleh Wisaka kepada berbagai keluarga di seluruh penjuru kota. "Berikan ini kepada ibu saya," kata yang akan ia ucapkan. "Ini untuk ayah saya, ini untuk saudara lelaki saya, ini untuk saudara perempuan saya." Demikianlah ia mengirimkan setiap hadiah dengan mengucapkan pesan yang ramah kepada penerimanya, sesuai dengan usia dan kedudukan mereka, seolah seluruh penduduk kota itu adalah para kerabatnya. Pada tengah malamnya, kuda Wisaka melahirkan seekor anak kuda. Kemudian Wisaka pergi ke kandang ternak didampingi oleh para budak wanitanya yang memegangi obor. Ia memandikan kuda itu dengan air panas dan mengolesi tubuhnya dengan minyak. Setelah melakukannya, ia kembali ke dalam kamarnya. Bendahara Migara yang sedang mempersiapkan pesta pernikahan putranya tidak menghiraukan sang Tathagata. Meskipun sang guru pada saat itu sedang berdiam di dalam wihara yang bersebelahan dengan rumahnya, di sisi lain, karena terdorong oleh persahabatan yang telah lama dibina dengan para petapa Niganta, ia berkata kepada dirinya, "Saya akan memberikan penghormatan kepada para petapa Niganta yang mulia." Maka pada suatu hari ia memerintahkan untuk memasak bubur nasi terbaik dalam ratusan kendi baru, mengundang para petapa Niganta, menjemput mereka ke dalam rumahnya, dan setelah itu mengirimkan pesan berikut kepada Wisaka. "Suruh menantuku kemari untuk memberikan penghormatan kepada para arahat."
Kala itu, Wisaka telah mencapai tingkat kesucian Sotapana dan merupakan salah seorang siswa mulia. Dan oleh karena itu pula, ia merasa senang serta gembira ketika ia mendengar kata arahat. Tetapi ketika ia memasuki baliurang tempat para Petapaniganta sedang makan, ia pun berkata, orang-orang ini seperti sama sekali tidak mempunyai rasa malu dan tidak mempunyai rasa takut berbuat jahat, serta tidak berhak menyandang gelar arahat. Mengapa ayah mertua memanggil saya datang kemari? Dan setelah mencela bendahara, ia pun kembali ke dalam kamarnya. Tatkala para Petapaniganta melihat Wisaka, mereka semua mencerca bendahara dengan berkata, "Wahai perumah tangga, mengapa kamu tidak mencari gadis lain saja untuk menjadi istri putramu? Dengan mengizinkan seorang umat wanita dari Petapa Gotama masuk ke dalam rumahmu, kamu telah mengundang seorang siluman dari para siluman. Usirlah ia dari rumah ini secepatnya." Namun Bendahara Migara berpikir, saya tidak mungkin mengusirnya dari rumah ini hanya karena Petapa ini telah berkata demikian. Ia adalah putri dari sebuah keluarga terpandang. Kemudian ia pun berkata kepada para Petapaniganta, "Para petapa yang mulia, para gadis dapat melakukan apa saja, baik sengaja maupun tidak disengaja. Harap Anda semua memakluminya." Setelah berkata demikian, ia berpamitan dengan mereka. Setelah itu, ia duduk di sebuah tempat duduk yang mahal dan mulai memakan bubur nasi yang dibumbui dengan madu yang ditampung dalam sebuah piring emas. Kala itu, seorang biku mantan pemungut makanan yang sedang berpindah patah memasuki kediaman bendahara tersebut. Wisaka berdiri sambil mengipasi ayah mertuanya. Ketika melihat biku itu, ia berpikir, saya tidak diperbolehkan memberitahukan ayah mertua saya tentang biku itu. Ia melangkah agak ke samping agar ayah mertuanya dapat melihat sang Thera. Namun ayah mertuanya yang dungu itu, meskipun telah melihat sang Thera, masih saja berpura-pura tidak melihatnya dan menundukkan kepala meneruskan makannya. Wisaka menduga, meskipun ayah mertua saya telah melihat sang Thera, ia masih saja tidak bergeming. Lalu ia pun berkata kepada sang Thera, "Mohon Anda berkenan pergi, Bante. Ayah mertua saya sedang memakan makanan basi." Walaupun Bendahara Migara telah menolak permintaan dari para Petapaniganta, ketika sedang duduk di sana, ia mendengar perkataannya. Ia sedang memakan makanan basi. Ia pun melepaskan piringnya dan berkata, "Ambillah bubur nasi ini dan usirlah wanita itu keluar dari rumah ini." Pada suasana perayaan, ia malah menuduh saya sedang memakan makanan yang tidak bersih. Namun di dalam rumah tersebut, semua budak dan pembantu merupakan bawahan Wisaka. Oleh karena itu, siapakah yang berani memegang kedua tangan dan kakinya? Bahkan tidak ada seorang pun yang berani membuka mulut. Setelah mendengar perkataan yang diucapkan ayah mertuanya, Wisaka berkata, "Ayah mertuaku tercinta, tidak ada alasan apapun yang dapat membuat saya meninggalkan rumah Anda. Saya bukanlah seperti seorang gadis yang Anda bawa ke sini dari tempat pemandian di sungai. Para putri yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup tidak akan tinggal di rumah ayah mertua mereka karena alasan semacam ini. Ketika saya berangkat kemari, ayah saya mengumpulkan 8 orang anggota keluarga saya dan menitipkan saya dalam penjagaan mereka dan berkata, jika tuduhan apapun yang dijatuhkan kepada putri saya, maka kalian harus membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut. Oleh karena itu, suruhlah para pelindung saya kemari untuk membebaskan saya dari tuduhan ini." "Apa yang ia katakan memang benar," kata bendahara. Lalu ia memanggil ke-8 perumah tangga itu dan berkata kepada mereka, "Saat diadakan pesta, ketika saya sedang duduk dan memakan bubur nasi dari piring emas, gadis ini berkata bahwa saya sedang memakan makanan yang tidak bersih. Hukumlah dirinya karena kesalahan ini dan usir ia dari rumah ini." "Apakah yang ia katakan itu benar, putri tercinta?" "Saya tidak berkata seperti itu. Kejadian yang sebenarnya adalah seorang biku yang berpindah patah berhenti depan rumah ini dan ayah mertua saya yang sedang memakan bubur nasi yang dibumbui madu tidak menghiraukannya. Saya pun berpikir,
ayah mertua saya tidak melakukan kebajikan yang baru di kehidupan sekarang, melainkan hanya memakan habis semua buah kebajikan lampaunya. Maka saya berkata kepada sang kera, mohon Anda berkenan pergi, Bhante. Ayah mertua saya sedang memakan makanan basi. Apa salahnya saya berbuat demikian? Kamu tidak bersalah. Semua yang putri kami katakan sangatlah tepat. Mengapa Anda harus marah dengannya? Wahai para tuan yang mulia, saya boleh saja menganggap bahwa ia tidak bersalah dalam hal ini. Tetapi pada suatu tengah malam, ia pergi ke belakang rumah beserta para budaknya, baik lelaki maupun wanita. Apakah yang ia katakan itu benar, putri tercinta? Wahai teman-teman, alasan saya pergi ke sana tidak lebih selain alasan ini. Kuda ras betina saya telah melahirkan seekor anak kuda di dalam kandang kuda di samping rumah. Saya sendiri berpikir, tidak tepat bila saya hanya duduk di sini tanpa berbuat sesuatu. Maka saya pun memerintahkan para budak saya untuk menyiapkan obor-obor, dan dengan didampingi para budak, baik lelaki maupun wanita, saya pun pergi ke kandang kuda itu dan memberikan perawatan yang tepat untuk kuda itu. Tuan yang mulia, putri kami tidak mengerjakan pekerjaan di rumah Anda yang bahkan tidak pantas dikerjakan oleh para budak wanita. Lalu apa kesalahan yang telah ia lakukan? Wahai para tuan yang mulia, saya boleh saja menganggap bahwa ia tidak bersalah dalam hal ini. Tetapi ketika ia sedang datang menuju kemari, ayahnya memberinya 10 nasihat yang bermakna dalam. Saya tidak mengerti makna dari nasihat itu. Biarlah ia menjelaskan makna nasihat itu kepada saya. Misalnya, ayahnya berkata kepadanya, Jangan bawa keluar api dari dalam. Bagaimana kita bisa hidup tanpa memberikan api kepada para tetangga yang bersebelahan dengan kita? Apakah yang ia katakan itu benar, putri tercinta? Wahai teman-teman, bukan itu maksud ayah saya. Maksud ayah saya adalah, putriku tercinta, jika kamu melihat kesalahan yang dilakukan ayah mertuamu ataupun suamimu, jangan berkata apapun tentang kesalahan mereka ketika kamu pulang ke sini ataupun ke rumah lain, karena tidak ada api lain yang lebih hebat dibandingkan dengan api jenis ini. Para tuan yang mulia, semoga saja itu benar. Tetapi ayahnya berkata kepadanya, jangan bawa masuk api dari luar. Ketika api di dalam rumah dipadamkan, apalagi yang harus kita lakukan selain membawa api dari luar rumah? Apakah yang ia katakan itu benar, putri tercinta? Wahai teman-teman, bukan itu maksud ayah saya. Maksud ayah saya adalah, jika siapapun tetanggamu yang mengatakan keburukan ayah mertuamu ataupun suamimu, kamu tidak boleh mengatakan dan mengulangi perkataan mereka di dalam rumah dengan berkata, demikianlah ia berkata tentang keburukan Anda. Karena tidak ada api lain yang lebih hebat dibandingkan dengan api jenis ini. Demikianlah ia berhasil bebas dari tuduhan tersebut dan begitu pula dengan tuduhan lainnya. Dan berikut ini merupakan makna sesungguhnya dari nasihat-nasihat tersebut. Memberilah kepada orang yang memberi, artinya, seseorang hendaknya hanya memberi kepada orang yang mengembalikan barang yang dipinjamkan. Jangan memberi kepada orang yang tidak memberi, artinya, seseorang hendaknya tidak memberikan sesuatu kepada orang yang tidak memberi. Memberilah kepada orang yang memberi dan tidak memberi, artinya, ketika kerabat dan teman yang miskin memerlukan bantuan, seseorang hendaknya memberikan bantuan kepada mereka, tanpa memperdulikan apakah mereka mampu membalasnya atau tidak. Duduklah dengan bahagia. Artinya, ketika seorang istri melihat ibu mertuanya, ayah mertuanya, ataupun suaminya, ia harus berdiri dan tidak boleh duduk. Makanlah dengan bahagia. Artinya, seorang istri hendaknya tidak makan sebelum ibu mertuanya, ayah mertuanya, ataupun suaminya makan terlebih dahulu. Ia harus melayani mereka terlebih dahulu dan ketika mereka semua telah dilayani dengan baik, ia barulah dianjurkan untuk makan. Tidurlah dengan bahagia. Artinya, seorang istri tidak sepatutnya tidur sebelum ibu mertuanya, ayah mertuanya, ataupun suaminya telah tidur.
ia terlebih dahululah harus melakukan segala pekerjaannya, dan setelah itu ia baru dianjurkan untuk berbaring tidur. Nyalakan api, artinya seorang istri hendaknya menghormati ibu mertuanya, ayah mertuanya ataupun suaminya, bagaikan bara api ataupun raja naga. Hormati orang yang lebih tua, artinya seorang istri hendaknya memperlakukan ibu mertuanya, ayah mertuanya, ataupun suaminya bagaikan para dewa. Setelah bendahara tersebut mendengar penjelasan tentang makna dari 10 nasihat itu, ia duduk dengan kepala tertunduk tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lalu para perumah tangga itu bertanya kepadanya, "Bendahara, apakah putri kita masih memiliki kesalahan lainnya?" "Para tuan yang mulia, ia tidak memiliki kesalahan lain." "Lalu mengapa bila ia memang tidak bersalah, Anda malah mencari alasan untuk mengusirnya dari rumah Anda?" Dalam hal ini, Wisaka berkata, "Wahai teman-teman, meskipun pertama kali saya memang merasa tidak pantas untuk pergi atas perintah ayah mertua saya, tetapi ketika saya datang ke sini, ayah saya telah menyerahkan tanggung jawab kepada kalian semua untuk menentukan apakah saya memang bersalah ataupun tidak. Walau kalian telah berhasil membebaskan saya dari tuduhan bersalah, saya tetap harus pergi." Ia langsung memberikan perintah, "Siapkanlah keberangkatan saya, wahai budak-budak baik lelaki maupun wanita, semua kendaraan dan alat angkut lainnya." Kemudian bendahara menahan para perumah tangga itu dan berkata kepada Wisaka, "Menantuku tercinta, ini semua karena saya telah berdusta. Mohon maafkanlah saya." "Ayah mertua tercinta, saya memaafkan kesalahan Anda meskipun Anda telah berdusta terhadap saya. Namun, karena saya adalah putri dari sebuah keluarga yang memiliki keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, dan kami pun tidak dapat hidup tanpa kehadiran para biku. Jika saya diizinkan untuk melayani kebutuhan para biku sesuai kehendak saya, maka saya tetap akan tinggal di sini. Menantuku tercinta, kamu boleh melayani kebutuhan para biku sesuka hatimu." Wisaka pun mengirimkan undangan kepada sang pemilik desa Bala, dan keesokan harinya ia menjamu beliau di dalam rumahnya. Demikian juga dengan para petapa Niganta yang setelah mendengar kabar bahwa sang guru sedang pergi menuju rumah bendahara Migara, ikut pergi dan duduk melingkar di dalam rumah bendahara. Ketika Wisaka telah memberikan air derma kepada sang guru, ia mengirimkan pesan berikut kepada ayah mertuanya. "Jamuan telah disiapkan, mohon ayah mertua bersedia datang kemari untuk melayani kebutuhan sang pemilik desa Bala." Bendahara Migara bermaksud untuk pergi, tetapi para petapa Niganta mencegahnya dengan berkata, "Wahai perumah tangga, jangan berpikiran untuk pergi menemui petapa Gotama." Maka bendahara membalas pesan berikut, "Biarlah menantuku seorang yang melayani kebutuhan beliau." Ketika Wisaka telah melayani kebutuhan para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha, dengan menghidangkan makanan dan setelah santapan selesai, ia mengirimkan pesan kedua kepada ayah mertuanya. "Mohon ayah mertua bersedia datang kemari untuk mendengarkan sang guru memberikan khotbah dhamma." Bendahara pun berpikir, sekarang adalah waktu yang tepat bila saya pergi. Dan karena sangat ingin mendengarkan dhamma, ia pun pergi. Kemudian para petapa Niganta kembali berkata kepadanya, "Baiklah kalau begitu, jika kamu memang memutuskan untuk pergi menemui petapa Gotama, duduklah di balik sebuah tirai dan dengarkanlah." Dan dengan mendahulinya, mereka menarik sebuah tirai di sekelilingnya. Bendahara pergi dan duduk di balik tirai tersebut. Lalu sang guru berkata, "Kamu bisa duduk di balik tirai, di balik dinding, di balik gunung, ataupun kamu bahkan bisa duduk di balik gunung yang melingkari bumi. Saya adalah seorang Buddha dan saya dapat membuatmu mendengar suara saya." Dan dengan meraih, menggoyang pohon jambu serta membuat hujan bunga, beliau pun mulai memberikan khotbah dhamma secara berurutan. Ketika Sang Buddha menyampaikan khotbah dhamma, mereka yang berdiri di depan dan mereka yang berdiri di belakang, serta mereka yang berdiri di balik 100 alam cakrawala atau alam semesta, ataupun 1000 alam semesta, dan mereka yang berdiri di alam Brahma berkata,
Sang guru sedang menatapku seorang. Beliau sedang memberikan khotbah dhamma kepada saya seorang. Sang guru tampak seperti menatapi dan berbicara dengan masing-masing individu. Dikatakan bahwa para Buddha ibarat bulan. Ketika bulan di tengah langit terlihat oleh semua makhluk hidup, maka masing-masing dari mereka berpikir, bulan sedang berada di atas saya. Bulan sedang berada di atas saya. Demikian pula para Buddha yang tampak terlihat sedang berdiri sambil bertatap muka dengan setiap individu dimanapun berdirinya. Ini merupakan buah dari kedermawanan mereka yang telah memotong kepala mereka sendiri yang memakai mahkota, mencungkil kedua mata mereka sendiri yang telah diberkahi, mengambil daging hati mereka sendiri, dan mengabdikan diri sebagai budak dari putra orang lain, seperti Jali, budak dari putri orang lain, seperti Kanhajina, dan budak dari istri orang lain seperti Maddi. Tatkala Bendahara Migara sedang duduk di balik tirai, setelah membalikkan pikirannya terhadap ajaran Sang Buddha, ia pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna dengan 1000 cara, dan ia juga diberkahi dengan pikiran yang tak tergoyahkan, serta memiliki keyakinan kuat terhadap Tiratana. Dan setelah mengangkat lipatan tirai, ia melangkah maju dan mendekati menantunya. Ia menganggap bahwa menantunya adalah ibunya dan berkata, "Mulai hari ini Anda adalah ibu saya." Dan sejak saat itu pula, Wisaka dikenal dengan sebutan Ibunda Migara. Kemudian saat Wisaka melahirkan seorang putra, Migara pun memberi nama anak pertama mereka atau putra pertama Wisaka dengan nama Migara. Lalu Bendahara pergi menemui Sang Bagawa, bersujud di kaki beliau dengan memegang kedua kaki beliau dan mencium kaki beliau. Ia meneriakkan namanya sendiri sebanyak 3 kali dengan berkata, "Saya adalah Migara, Bante." Kemudian ia berkata, "Bante, selama ini saya tidak tahu tentang buah kebajikan derma yang diberikan kepada Anda, tetapi kini saya telah mengetahuinya berkat menantu saya, dan saya pun telah terbebas dari segala bentuk penderitaan. Ketika menantu saya datang ke rumah saya, ia datang untuk membahagiakan dan membebaskan saya." Setelah berkata demikian, ia mengucapkan bait berikut. "Hari ini saya mengetahui tempat tumbuhnya buah yang melimpah. Demi kebahagiaan saya sendiri, menantu saya mendatangi rumah saya." Wisaka mengundang sang guru pada esok harinya, dan esok harinya ibu mertuanya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan sejak saat itu rumah tersebut terbuka untuk kepentingan ajaran Sang Buddha. Lalu Bendahara sendiri berpikir, "Menantu saya telah melayani saya dengan baik. Saya akan memberinya sebuah hadiah. Perhiasan miliknya sangatlah berat sehingga ia tidak mungkin bisa memakainya setiap saat. Oleh karena itu, saya akan membuatkannya sebuah perhiasan ringan yang dapat ia pakai di setiap saat, baik siang maupun malam, dengan 4 posisi tubuh." Kemudian dengan harga senilai 100.000 keping uang, ia membuatkannya sebuah perhiasan yang disebut sebagai perhiasan polesan padat. Dan saat perhiasan ini telah selesai dikerjakan, ia pun mengundang para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha dan memberi mereka jamuan yang melimpah. Lalu ia menyuruh Wisaka untuk mandi di dalam 16 kendi air yang berisi air wewangian, dan Wisaka pun memakai perhiasan polesan padat itu. Dan setelah itu ia menyuruhnya berdiri di hadapan Sang Guru serta memberikan penghormatan kepada Sang Guru. Kemudian Sang Guru mengucapkan pernyataan terima kasih dan kembali pulang ke wihara. Sejak saat itu Wisaka memberikan derma, melakukan banyak kebajikan dan mendapatkan 8 berkah utama dari Sang Guru. Dan bahkan bulan sabit di langit pun tampak membesar. Begitu pula dengan putra-putri Wisaka yang tumbuh semakin besar. Dikatakan bahwa ia memiliki 10 orang putra dan 10 orang putri, masing-masing dari 10 putranya dan ke-10 putrinya juga memiliki 10 orang putra dan 10 orang putri, sehingga anak-anaknya, cucu-cucunya, serta cicit-cicitnya secara keseluruhan berjumlah 8.420 orang. Ia sendiri hidup sehingga berusia 120 tahun, dan meskipun demikian tidak sehelai pun rambutnya yang beruban. Ia selalu tampak seperti gadis berusia 16 tahun. Ketika orang-orang melihatnya dalam perjalanan menuju wihara dengan dikelilingi oleh anak-anaknya serta cucu-cucunya,
Orang-orang selalu bertanya, manakah yang merupakan Wisaka? Saat mereka melihat kedatangannya, mereka akan berpikiran, biarlah ia berjalan sedikit jauh. Nyonya, kita terlihat cantik ketika sedang berjalan. Dan ketika mereka melihatnya sedang duduk maupun berbaring, mereka akan berpikiran, biarlah ia berbaring agak penuh. Nyonya, kita terlihat cantik ketika sedang berbaring. Demikianlah hingga tidak ada seorang pun yang pernah berkata, ia tidak terlihat cantik dalam 4 posisi tubuh apapun. Selain itu, ia memiliki kekuatan dari 5 ekor gajah. Dahulu kala ketika raja mendengar bahwa Wisaka memiliki kekuatan dari 5 ekor gajah, raja memutuskan untuk menguji dirinya. Maka sepulang dari wihara setelah mendengarkan dhamma, raja melepaskan gajah untuk menghadapi dirinya. Gajah itu mengangkat belalainya dan berhadapan langsung dengan Wisaka. 500 wanita yang mendampingi Wisaka ada yang lari terbirit-birit karena ketakutan. Ada yang melemparkan senjata mereka untuk Wisaka. Apa maksudnya ini? Tanya Wisaka. Nyonya yang mulia, mereka menjawab. Mereka mengatakan bahwa raja ingin menguji kekuatan Anda, dan oleh karena itu ia melepaskan gajah untuk menghadapi Anda. Ketika Wisaka melihat gajah tersebut, ia berpikir, mengapa saya harus berlari? Bagaimana caranya saya dapat memegang gajah ini? Jika saya memegang jari jemarinya, saya dapat membunuhnya. Gajah tersebut karena tidak mampu menahan kekuatannya dan tanpa bisa bergerak, jatuh terpelanting ke belakang di halaman istana. Lalu orang-orang bertepuk tangan untuknya dan ia pun kembali pulang ke rumah bersama rombongannya dengan selamat. Kala itu di Sawathi, Wisaka, sang ibunda Migara telah memiliki banyak anak, cucu dan cicit. Dan anak-anak, cucu-cucu serta cicit-cicitnya bebas dari penyakit sehingga ia dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Dan semua anak, cucu serta cicitnya tidak ada satupun yang telah meninggal. Pada hari perayaan, para penduduk Sawathi selalu terlebih dahulu mengundang Wisaka untuk menghadiri jamuan mereka. Pada suatu perayaan tertentu, ketika orang-orang memakai segala perhiasan dan pakaian indah sedang berjalan menuju wihara untuk mendengarkan dhamma, begitu pula dengan Wisaka. Setelah bersantap di rumah yang mengundangnya, ia pun memakai perhiasan lengkapnya dan mendampingi orang-orang pergi ke wihara. Dan setelah melepas perhiasannya, ia memberikan perhiasannya itu kepada budak wanitanya seperti dikatakan bahwa kala itu ketika sedang diadakan sebuah perayaan di Sawathi, orang-orang memakai segala perhiasan dan pakaian indah, pergi ke wihara dan Wisaka sang ibunda Migara yang memakai perhiasan dan pakaian indah juga pergi ke wihara. Dan setelah Wisaka melepas perhiasannya serta membungkusnya di dalam pakaian, ia memberikan perhiasannya itu kepada budak wanitanya dengan berkata, "Oh, bawalah bundelan ini." Seperti yang dikatakan bahwa ketika ia sedang dalam perjalanan menuju wihara, ia berpikir, saya tidak pantas memasuki wihara dengan memakai perhiasan. Saya memakai perhiasan semahal ini, dari kepala hingga kaki. Oleh karena itu, setelah melepas perhiasannya, ia membungkusnya dan memberikannya kepada budak wanitanya. Ia sendiri dapat mengangkat perhiasan itu karena dirinya memiliki kekuatan dari 5 ekor gajah akibat buah kebajikannya. Lalu ia berkata kepada budak wanitanya, "Wahai gadis kecil, ambillah perhiasan ini. Saat saya kembali dari khotbah sang guru, saya akan memakainya lagi." Dan setelah ia memberikan perhiasannya kepada budak wanitanya, ia memakai perhiasan polesan padat dan menghampiri sang guru, lalu mendengarkan khotbah dhamma. Pada akhir penyampaian khotbah tersebut, ia memberikan penghormatan kepada sang bagawa. Setelah bangkit dari duduknya, ia pun pulang. Budak wanitanya yang telah mengambil perhiasan tersebut mendampingi dirinya. Kala itu, Anandathera, setelah para biku bubar usai mendengarkan dhamma, selalu memeriksa barang-barang yang terlupakan ataupun tertinggal. Maka pada hari itu, setelah melihat perhiasan lengkap tersebut, ia memberitahukan sang guru, "Bante, Wisaka telah pergi dan terlupa dengan perhiasannya. Letakkan itu di samping Ananda." Maka sang Thera mengambil dan menggantungkan perhiasan itu di samping anak tangga. Wisaka pun berpikir, saya akan mencari tahu obat-obatan ataupun keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh para biku yang sedang bepergian, sakit ataupun sedang mengalami kesulitan. Dan dengan tujuan menyiapkan kebutuhan mereka, ia pun berkeliling wihara bersama Supia.
Kapanpun para biku dan para samanera melihat kedua umat wanita ini sedang berkeliling wihara, mereka yang membutuhkan mentega cair, madu, minyak, serta kebutuhan lainnya, selalu membawa pata dan kendi lalu mendatangi mereka berdua. Dan pada hari itu mereka berlatih seperti biasanya. Supia melihat seorang biku sakit bertanya kepadanya, "Apakah yang Anda perlukan, Bhante?" "Kuah daging." "Baiklah, Bhante, saya akan mencarikannya untuk Anda." Maka pada esok harinya, karena tidak menemukan daging yang cocok untuk membuat kuah daging, ia pun memotong daging pahanya sendiri, karena keyakinannya terhadap sang guru, seluruh anggota tubuhnya tetap utuh. Setelah Wisaka menjenguk semua biku muda, serta para samanera yang sedang sakit, ia pun pulang melalui pintu lain. Ketika sedang berhenti di dekat wihara, ia berkata kepada budak wanitanya, "Wahai gadis kecil, ambilkan perhiasan saya hendak memakainya sekarang." Pada saat itu, budak wanitanya menyadari bahwa dirinya telah lupa membawa perhiasan itu ketika ia hendak keluar. Maka ia pun menjawab, "Nyonya yang mulia, saya lupa membawanya." "Baiklah kalau begitu, pergilah kembali ambil. Tetapi jika Anandathera telah mengambilnya dan menyimpannya, jangan ambilkan untuk saya. Kalau memang begitu, saya telah ikhlas memberikannya kepada Sang Thera yang mulia." Wisaka lalu menyadari bahwa Sang Thera bermaksud untuk membantu menyimpankan benda-benda yang telah terlupakan ataupun ditinggal pemiliknya. Oleh sebab itu, ia pun berkata demikian. Ketika Sang Thera melihat budak wanitanya, ia bertanya kepadanya, "Anda ada keperluan apa kamu kembali?" Budak wanita Wisaka menjawab, "Ketika pulang, saya lupa untuk membawa perhiasan milik nyonya majikan saya. Saya menggantungkannya di dekat anak tangga. Pergilah, ambillah." Namun budak wanita tersebut menjawab, "Bhante, bila Anda belum menyentuhnya, maka nyonya saya akan memakainya lagi." Dan dengan perasaan sukacita ia pun kembali menemui majikannya. "Bagaimana?" tanya Wisaka. Budak wanita tersebut menceritakan seluruh kejadian kepada dirinya. "Wahai gadis kecil," kata Wisaka, "saya tidak akan memakai benda yang telah disentuh oleh Sang Thera. Saya ikhlas memberikan perhiasan itu kepadanya, tetapi perhiasan ini akan menyusahkan Sang Thera bila harus menjaganya. Oleh karena itu, saya akan menjualnya dan menggunakan uang itu untuk diberikan kepada Sang Thera. Pergilah bawakan kemari." Maka budak wanitanya itu pergi dan membawa pulang perhiasan tersebut. Wisaka tidak memakai perhiasan tersebut, melainkan menjualnya ke tukang pandai emas dan menawarkan harganya. Para tukang pandai emas memberitahukan bahwa perhiasan ini bernilai 9 kor dan upah kerjanya seharga 100.000 keping uang. Maka Wisaka menaruh perhiasan itu di dalam sebuah kereta dan berkata, "Baiklah, jual saja perhiasan ini." Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu membelinya dengan harga tersebut. Para wanita yang mampu memakai perhiasan tersebut sangatlah sulit untuk dicari. Di seluruh muka bumi, hanya ada 3 orang wanita yang dapat memperoleh perhiasan tersebut, yaitu Wisaka sang umat wanita, istri Raja Bandula dari kerajaan Mala, dan Malika putri bendahara Benares. Oleh karena itu, Wisaka sendiri memasang harga perhiasan itu untuk dirinya sendiri. Setelah membawa 9 kor harta dan 100.000 keping uang di dalam sebuah kereta, ia pun mengangkutnya menuju wihara, lalu memberikan penghormatan kepada sang guru dan berkata, "Bhante, pikiran ini muncul dalam benak saya. Anandathera telah menyentuh perhiasan ini dan sejak ia menyentuhnya, saya memutuskan untuk tidak lagi memakainya. Oleh karena itu, saya pun menjualnya dan memberikan uang hasil penjualan kepada Anda. Namun ketika saya berusaha menjualnya, saya tidak menemukan seorang pun yang mampu membelinya. Dan oleh sebab itulah, saya memasang harga perhiasan itu untuk diri saya sendiri, lalu membawakan uang hasil penjualan untuk Anda. Di antara 4 kebutuhan pokok, manakah yang harus saya dermakan untuk Anda, Bhante?" Sang guru menjawab, "Wisaka, apakah kamu bersedia untuk membangun sebuah tempat tinggal bagi para biku di gerbang timur wihara?" "Tentu saja saya bersedia, Bhante," jawab Wisaka dengan perasaan sukacita.
Maka ia pun membeli tanah dengan harta sebanyak 9 kor dan mulai membangun tempat tinggal untuk para biku juga dengan menggunakan harta sebanyak 9 kor. Pada suatu pagi, ketika sang guru sedang mencermati keadaan dunia, beliau menduga bahwa seorang putra bendahara bernama Bhadia yang baru meninggal dari alam dewa memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kini ia terlahir kembali di rumah bendahara kota Badia. Oleh karena itu, setelah bersantap sarapan di rumah Anantapindika, beliau pun berangkat melalui gerbang utara. Sebagai sebuah peraturan, ketika sang guru bersantap di rumah Wisaka, beliau berangkat melalui gerbang selatan dan berdiam di Jetawana. Ketika beliau bersantap di rumah Anantapindika, beliau berangkat melalui gerbang timur dan berdiam di Pubarama. Oleh karena itu, saat orang-orang melihat Sang Bagawa berangkat melalui gerbang utara, mereka pun telah mengetahui bahwa beliau hendak melakukan perjalanan. Maka pada hari itu, Wisaka mendengar kabar bahwa sang guru sedang menuju gerbang utara. Ia pun segera pergi menemui beliau dan berkata, "Bhante, apakah Anda hendak melakukan perjalanan?" "Ya Wisaka." "Bhante, saya sedang membangun sebuah tempat tinggal untuk Anda yang menghabiskan semua harta ini. Mohon kembalilah Bhante." "Wisaka, ini adalah sebuah perjalanan yang tidak membolehkan saya untuk kembali." Wisaka pun berpikir, tidak diragukan lagi bahwa Sang Bagawa memiliki alasan tersendiri dengan berbuat demikian. Maka ia berkata kepada sang guru, "Baiklah kalau begitu, Bhante, sebelum Anda berangkat, kerahkanlah dan tinggalkan beberapa biku yang mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Wisaka, ambillah patah dari biku manapun sesukamu." Karena ia sangat menggemari Anandathera, maka ia pun berpikir, Mahamoggallanathera memiliki kemampuan kesaktian adidaya, dan dengan bantuan beliau pekerjaan saya akan menjadi lebih mudah. Lalu mengambil patah milik Mahamoggallanathera, Sang Thera memandang sang guru, dan sang guru pun berkata, "Moggallana, bawalah serta ke-500 biku pengikutmu dan pulanglah." Sang Thera mengikuti perintah beliau. Dengan kesaktian yang dimiliki Mahamoggallanathera, mereka berjalan sejauh 50 hingga 60 yojana untuk melewati pepohonan serta bebatuan dan pulang dengan membawa kayu dan bebatuan yang besar pada hari itu juga. Mereka tidak mengalami kelelahan ketika harus menaikkan kayu dan bebatuan ke atas kereta. Tidak ada sebuah roda pun yang rusak, dan dalam waktu yang singkat mereka membangun sebuah tempat tinggal bertingkat 2. Pada lantai dasar terdapat 500 buah kamar dan 500 kamar di lantai atas. Demikianlah tempat tinggal tersebut yang memiliki 1000 kamar secara keseluruhan. Sang guru setelah melakukan perjalanan sekitar 9 bulan kembali ke Sawati. Dalam waktu 9 bulan itu, tempat tinggal Wisaka juga telah selesai dibangun, dan ia sedang membangun sebuah kubah yang padat, kuat terbuat dari emas untuk menopang 60 kendi air. Ketika Wisaka mendengar kabar bahwa sang guru sedang dalam perjalanan menuju Jetawana, ia pergi menyambut beliau dan mengantarkan beliau pergi ke wihara yang sedang dibangun olehnya, dengan berjanji kepada beliau, "Bhante, silakan Anda berdiam di sini, dan saya akan menyelesaikan tempat tinggal bagi para biku." Sang guru setuju untuk datang. Sejak saat itu, ia memberikan dharma kepada sangga yang dipimpin oleh sang Buddha di dalam wihara itu juga. Seorang temannya mendatangi dirinya dengan membawa sepotong kain yang bernilai 100.000 keping uang dan berkata kepadanya, "Teman, saya ingin membentangkan karpet kecil ini di dalam tempat tinggalmu. Beritahukanlah saya di tempat manakah saya dapat membentangkan karpet ini." Wisaka menjawab, "Jika saya berkata kepada dirimu, tidak ada tempat lagi, maka kamu akan berpikiran, ia tidak ingin memberikan sedikit tempat pun untuk saya. Oleh karena itu, kamu sendiri boleh melihat di kedua lantai dan carilah di antara 1000 kamar tempat karpetmu dapat ditaruh." Maka wanita itu membawa karpet yang bernilai 100.000 keping uang itu dan pergi berkeliling seluruh tempat tinggal tersebut. Namun karena menemukan bahwa barangnya sendiri tidak lebih berharga daripada barang yang ada, ia pun berpikir dalam dirinya, "Saya tidak akan mendapatkan jasa kebajikan di tempat tinggal ini."
dan dengan perasaan sedih berhenti di sebuah tempat lalu berdiri di sana sambil menangis. Anandathera melihatnya bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menangis?" Ia memberitahukannya tentang permasalahan tersebut. Sang Tera berkata, "Janganlah bersedih. Saya akan menunjukkan padamu tempat di mana kamu dapat menaruh karpetmu. Jadikan karpetmu sebagai keset kaki dan taruhlah di antara ujung tangga dan tempat para biku mencuci kaki mereka. Ketika para biku membasuh kaki, mereka akan terlebih dahulu membersihkan kaki mereka di sana sebelum pergi ke wihara. Dengan begitu kamu dapat memperoleh jasa kebajikan." Pada kenyataannya, Wisaka telah mengabaikan tempat tersebut. Setelah 4 bulan, Wisaka memberikan derma kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Pada hari terakhir, ia memberikan kain jubah kepada sangga. Masing-masing samanera menerima kain jubah yang bernilai 1000 keping uang. Hingga pada akhirnya, ia memberikan obat-obatan kepada para biku, mengisi patak setiap biku dengan makanan. Ia telah menghabiskan hartanya sebanyak 9 kor untuk pemberian derma. Dengan demikian, secara keseluruhan ia telah menghabiskan 27 kor hartanya untuk kepentingan ajaran Buddha, yaitu 9 kor untuk lahan wihara, 9 kor untuk pembangunan wihara, dan 9 kor untuk pemberian derma. Tidak ada wanita lain di dunia ini yang mendermakan uang sebanyak itu selain wanita yang hidup dalam tempat pertapaan tersebut. Pada hari selesainya pembangunan wihara dan ketika sedang diadakan pesta peresmian wihara, sewaktu malam hari ia berkeliling wihara dengan didampingi oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, serta cicit-cicitnya. Dan kemudian ia berpikir dalam dirinya, harapan saya yang dikumandangkan pada dahulu kala kini telah terpenuhi. Dan dalam bait kalimat ini dengan suara yang merdu ia mengucapkan sabda berikut. Kapankah saya bisa mendermakan sebuah wihara? Tempat kediaman menyenangkan yang dilapisi oleh perkat dan lumping. Keinginan saya itu telah terpenuhi. Kapankah saya bisa mendermakan perlengkapan tempat tinggal, seperti tempat tidur, tempat duduk, karpet, dan bantalan? Keinginan saya itu telah terpenuhi. Kapankah saya bisa mendermakan makanan yang dibumbui dengan kuah daging murni? Keinginan saya itu telah terpenuhi. Kapankah saya bisa mendermakan jubah, kain benares, linen, dan katun? Keinginan saya itu telah terpenuhi. Kapankah saya bisa mendermakan obat-obatan, mentega cair, mentega, madu, minyak, dan gula tebu? Keinginan itu telah terpenuhi. Para biku mendengar suara merdunya berkata kepada sang guru, "Bante, selama ini kami tidak tahu tentang lantunan nyanyian Wisaka. Tetapi hari ini dengan dikelilingi oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, serta cicit-cicitnya, ia berkeliling wihara sambil melantunkan nyanyian. Apakah ada yang salah dengan dirinya sehingga ia menjadi gila?" Sang guru menjawab, "Wahai para biku, siswi saya bukanlah sedang bernyanyi, namun karena tekad sungguh-sungguhnya telah terpenuhi dan hatinya merasa senang dengan berpikiran, harapan yang saya kumandangkan ini telah terpenuhi." Dan ia sedang mengucapkan sabda sambil berkeliling. "Tetapi Bhante, kapankah harapan itu dikumandangkan olehnya? Apakah kalian ingin mendengarnya para biku?" "Ya Bhante, kami ingin mendengarnya." Kemudian sang guru menceritakan kisah berikut kepada mereka. Kisah masa lampau, tekad sungguh-sungguh Wisaka. Wahai para bikhu, 100.000 kalpa silam, seorang Buddha bernama Padumuttara muncul di dunia ini. Beliau hidup hingga berusia 100.000 tahun. Para arahat yang menjadi pengikutnya berjumlah 100.000 orang. Kota kelahirannya adalah Hangsawati. Ayahnya adalah Sunanda dan ibunya adalah Sujata Dewi.
Seorang umat wanita yang merupakan penyokong kebutuhannya mendapatkan 8 berkah utama dari beliau. Dan layaknya seorang ibu bagi beliau, menyediakan 4 kebutuhan pokok untuk sang guru. Pergi menyediakan kebutuhan beliau, baik malam maupun pagi hari. Ia mempunyai seorang teman yang selalu menemaninya pergi ke wihara. Dan ketika temannya ini mencermati betapa akrabnya ia berbincang dengan sang guru, serta betapa ia disayangi oleh sang guru, temannya itu berpikir dalam dirinya, dengan cara apa para wanita seperti dirinya dapat disayangi oleh para Buddha? Maka pada suatu hari, temannya bertanya kepada sang guru, "Bhante, hubungan apakah yang dimiliki wanita ini dengan Anda? Ia adalah umat yang paling utama dalam menyokong kebutuhan saya." "Bhante, dengan cara apa para wanita dapat menjadi umat yang paling utama dalam menyokong kebutuhan para Buddha?" "Dengan membuat tekad sungguh-sungguh selama 100.000 kalpa." "Bhante, mungkinkah seorang wanita dapat mencapai kedudukan tersebut dengan membuat tekad sungguh-sungguh pada saat ini?" "Ya, itu dapat tercapai." "Baiklah kalau begitu Bhante, mohon Anda beserta para ratusan ribu biku lain berkenan untuk menerima makanan pemberian saya selama 7 hari. Sang guru pun menyetujuinya. Maka selama 7 hari ia memberikan derma kepada sang guru. Pada hari terakhir, setelah membawa pata dan jubah sang guru, ia memberikan penghormatan kepada sang guru dan bersujud di kaki beliau, membuat tekad sungguh-sungguh seperti berikut. "Bhante, melalui pemberian derma ini, saya tidak mengharapkan untuk dapat menjadi penguasa para dewa, melainkan semoga saya menerima 8 berkah utama dari Sang Buddha seperti Anda. Semoga saya dapat menjadi seorang ibu bagi beliau, dan semoga saya dapat menjadi wanita yang terkemuka dalam menyediakan 4 kebutuhan pokok untuk beliau." Sang guru berpikir, akankah tekad sungguh-sungguhnya terpenuhi? Setelah memindai keadaan masa depan dan mencermati hingga 100.000 kalpa mendatang, beliau berkata kepadanya, "Pada akhir 100.000 kalpa ini, seorang Buddha bernama Gotama akan muncul di dunia ini. Pada saat itu, kamu akan menjadi seorang umat wanita bernama Wisaka. Kamu akan menerima 8 berkah utama dari beliau, dan kamu akan menjadi wanita yang terkemuka dalam menyediakan 4 kebutuhan pokok beliau." Dengan demikian sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahwa ia menerima pencapaian tersebut. Setelah menghabiskan sisa masa hidupnya dengan melakukan banyak kebajikan, ia meninggal dunia dan terlahir kembali di alam dewa. Setelah mengalami kelahiran kembali menjadi dewa dan manusia, ia terlahir kembali pada masa Buddha Kasapa sebagai Sanghadasi, anak bungsu dari 7 orang putri Kiki, Raja Kasi. Ia menikah dan tinggal bersama keluarga suaminya, dan dalam waktu yang panjang, ia memberikan derma serta melakukan kebajikan lain bersama para saudara kandungnya. Suatu hari, ia bersujud di kaki Buddha Kasapa dan membuat tekad sungguh-sungguh seperti berikut. "Semoga pada suatu saat di masa mendatang, saya dapat menjadi seperti seorang ibu bagi Anda. Dan semoga saya dapat menjadi wanita yang terkemuka dalam menyediakan 4 kebutuhan pokok bagi beliau." Kemudian ia mengalami kelahiran kembali menjadi dewa dan manusia, dan di kehidupannya sekarang ia terlahir kembali sebagai putri Bendahara Dhananjaya, yang merupakan putra Bendahara Mendaka. Dan di kehidupannya sekarang ia melakukan banyak kebajikan demi kepentingan ajaran Buddha. Kisah masa lampau ini selesai. Demikianlah para bikhu, siswi saya tidaklah sedang bernyanyi, melainkan sedang mengucapkan sabda ketika ia melihat bahwa harapan yang dikumandangkan oleh dirinya telah terpenuhi. Dan setelah berkata demikian, beliau menyampaikan uraian dhamma dengan berkata, "Para bikhu,
bagaikan dari setumpuk bunga, seorang perangkai bunga dapat membuat banyak kalung bunga. Begitulah pikiran Wisaka yang cenderung untuk melakukan banyak kebajikan. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Bagaikan dari setumpuk bunga, seseorang dapat membuat banyak kalung bunga. Begitu pula, seorang manusia yang tidak kekal adanya, hendaklah melakukan banyak kebajikan.